Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Bapak, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid dari siswa kelas 12 untuk seluruh program keahlian. Oh ini maaf, siswa kelas 11. Ini dari teknik otomotif mana? Ada? Dari teknik otomotif? Ada, oh baik. Dari teknik mesin ada? Oh jeng, berarti rata-rata sekitar 7 atau 8 tiap jurusan. Oh sekitar 5, baik. Dari broadcasting apa? Oh ya saya juga, baik. Dari teknik elektronika ada? Ada. Kemudian dari teknik tenaga listrik, oh ya baik. Berarti ada 4 program keahlian Bapak Ibu orang tua wali murid yang pada pagi hari ini sudah gabung. Saya hormati pula Bapak Ibu guru BK ya, ini sudah ada Bu Ati, sudah ada Bu Lia, sudah ada Bu Rizka, sudah ada siapa lagi gurunya nggak ada lagi? Bu Firma mana Bu? Oh ya, ada Bu Firma, ya. Pak Rizky juga, ya. Ini satu-satunya guru BK di SMK 1 yang top, ya, yang akum, ya. Dan ada juga Bu Wulan, ya, karena guru BK kita itu semua jumlahnya ada 6 ya, 5, ada 5, ya, ada 5 jumlah guru BK di SMK 1 Jakarta. Kita yang sangat ibu cintai, sangat ibu banggakan anak-anakku yang bertugas dari broadcast ya, terima kasih anak-anak sudah bersedia untuk meliput kegiatan yang amat istimewa di pagi hari ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang dan Pemurah. Maka atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya ini dari kali pertama ya di tahun ajaran 2024-2025 sekolah bisa menghadirkan baru sebagian Bapak Ibu ya, belum bisa semuanya. Tapi mudah-mudahan di tahun 2025 nanti kami bisa menghadirkan seluruh Bapak Ibu orang tua wali murid untuk bersama-sama dengan kami semuanya, seluruh sivitas akademika di SMK 1 ini untuk mengawal pendidikan putra putri Bapak Ibu semuanya. SMK 1 ini ada 1.766 siswa Bapak Ibu. 1.766 bisa dibayangkan ya. Guru BK-nya hanya ada 5 ya. Berarti padahal rasionya untuk guru BK itu yang ideal adalah satu orang guru BK itu mengampu 150 siswa ya, tapi karena gurunya ada 5, maka ini menjadi hampir 2 kali lipat beban dari Bapak Ibu guru BK ya. Maka Bapak Ibu saya sangat mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawanan Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama sekolah dalam rangka mengawal bareng ya, karena tugas pendidikan itu tidak hanya menjadi beban sekolah saja. Tripusan pendidikan itu beban pendidikan itu menjadi tanggung jawab 3 pilar. Pilar pertama adalah pilar sekolah, di mana Bapak Ibu kemarin pada saat awal tahun ajaran baru sudah memilih dan sudah menyerahkan pendidikan putra putri kepada SMK 1 Semarang. Maka dari pukul 7 pagi sampai pukul 15.30 putra-putra panjenengan berada dalam bimbingan
Semarang. Kemudian tanggung jawab yang ketiga ada pada masyarakat. Masyarakat di sini salah satunya adalah panjenengan Bapak Ibu ingkang kagungan putra putri di SMK 1 Semarang. Karena apa yang dilakukan anak-anak di rumah, ibu tidak tahu 100%. Bu Giyanti selaku Bapak Sis, ini buah kasus paling hebat gitu ya. Karena tidak pernah berhenti memonitor anak-anak kita sepanjang hari, termasuk guru-guru BKK. Terus Bapak Ibu memonitor anak-anak untuk supaya semuanya bisa menjadi manusia-manusia yang betul-betul calon-calon pemimpin bangsa. Karena 2045 itu adalah bonus demografi. Bonus demografi apa? Komposisi penduduk Indonesia ini nanti 60% adalah tenaga produktif yang antara lain adalah putra-putri panjenengan. Putra-putri panjenengan yang nantinya akan menggantikan kami sebagai pemimpin-pemimpin bangsa. Maka kalau kita tidak ketat mengawal anak-anak bareng-bareng bersama-sama, maka tidak mungkin kalau hanya pihak sekolah saja. Itu gunanya kami matur menghadirkan Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan sekolah mengawal pendidikan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, fakta di lapangan bahwa sekarang ini dari industri itu menginginkan anak-anak yang pandai dan terampil untuk berrelasi atau berkomunikasi. Bapak Ibu, industri itu tidak hanya menginginkan anak-anak yang hard skill-nya atau keterampilannya. Kalau anak otomotif ya pintar untuk menangani otomotif. Kalau anak listrik ya pintar untuk menangani listrik. Anak elektronika ya pandai untuk setting sound system misalnya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, tapi bagaimana anak-anak itu menguasai keterampilan berrelasi atau berkomunikasi, termasuk komunikasi dengan panjenengan selaku orang tuanya. Ya. Betul nggak Bu? Anak-anak itu kadang pulang sekolah masuk kamar, pintunya dikunci jebret, tidak pernah komunikasi dengan panjenengan, tidak pernah bercerita dengan panjenengan. Bu, saya tadi di sekolah capek banget seharian, tapi kami diajari untuk pendidikan karakter dan pendidikan ketarunaan. Yang mengisi itu dari bapak-bapak tentara, yang cerita versi anak-anak gitu. Belajar tentang yel-yel, belajar tentang wawasan kebangsaan, belajar tentang bagaimana mencintai NKRI, harga mati. Pernah nggak tuh anak-anak cerita seperti itu? Ya, itu terus harus panjenengan asah Bu. Panjenengan yo tolong untuk membantu kami, untuk anak-anak juga mampu berkomunikasi, mampu berrelasi baik kepada gurunya, baik kepada orang tuanya, baik kepada masyarakatnya, baik kepada teman sejawatnya. Betul nggak Bu? Betul. Itu harus diasah Bu, keterampilan berrelasi itu, sehingga mereka nanti bisa confident, bisa percaya diri, bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Kalau keterampilan berrelasi atau keterampilan komunikasinya juga terus-menerus diasah, ya di rumah, ya di sekolah, ya di lingkungan sosial anak-anak. Memang pendidikan itu sangat complicated, banyak sekali yang berkepentingan. Ya, maka pemerintah menggelontorkan dana pendidikan 20% dari APBN karena memang sumber daya manusia itu merupakan pilar utama dari sebuah bangsa. Untuk itu sekali lagi saya mohon Bapak Ibu semuanya semakin mempertajam, semakin intens komunikasi dengan pihak
sehingga apapun masalah yang dihadapi oleh putra putri panjenengan, kami bisa dengan cepat mengatasi dan dengan sigap bekerja sama dengan panjenengan semuanya untuk mengawal putra putri semuanya. Maka Bapak Ibu yang bisa saya aturkan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan, memberikan kekuatan kepada kita semuanya, karena anak kita adalah aset buat kita semuanya. Satu anak saya dari 1.766 yang harus saya urusi di sini, kebetulan Ibu juga menjadi PLT di SMK Negeri 4 siswanya 1.828, itu menjadi tanggung jawab kita bersama, karena satu anak adalah aset buat bangsa, negara, dan kita semuanya. Tugas kita bersama Bapak Ibu untuk menghasilkan seluruh aset bangsa ini betul-betul menjadi generasi yang kita banggakan bersama-sama, menjadi anak soleh, berbakti, berakhlak mulia, yang bisa membantu seluruh kesulitan yang ada di orang tuanya, di keluarganya, di masyarakatnya. Harapan Ibu seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk seluruh usaha dan niat kita untuk menghasilkan generasi kita. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan satu wejangan dari Wakil Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan, cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit untuk diperbaiki. Betul ya Bapak Ibu? Tepuk tangan buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi atas pencerahannya kepada kita semua, dan semoga Bapak Ibu harapan kita semua untuk menjadikan putra putri kita tercapai bersama-sama. Amin. Bapak Ibu boleh untuk dijawab di dalam hati saja, nggak usah disebutkan. Manakah pola asuh yang Bapak Ibu lakukan saat ini? Jadi Bapak Ibu silakan dalam hati saja, nggak usah aku ini. Pola asuh otoriter. Otoriter itu seperti apa ya? Semua aturan dibuat oleh orang tua. Nah, pokoknya kayak gini kan, pola asuh otoriter. Kemudian kebalikannya, pola asuh permisif itu pola asuh yang membebaskan. Bapak Ibu, saya tuh nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar, jadi itu saya ngomongnya sama-sama pakai bahasa Jawa ya, biar kita ada kedekatan. Jadi permisif itu adalah pola asuhnya yang bebas. Ya seorang pulang kan memang kita aman, terserah. Kemudian ada pola asuh demokratis. Demokratis itu ada apa ya? Apa Bu? Nah, ibunya mau jawab. Iya, betul sekali. Ada interaktif dari orang tua. Jadi orang tua dan anak saling pas, kalau keluar malam ya harus pamit. Kemudian nanti anaknya akan menjawab misalnya, ya Bu, saya akan pulang jam sekian. Ada perjanjian. Itu namanya pola asuh demokratis. Atau bisa gabungan tiga-tiganya. Bapak Ibu, apakah yang seperti itu namanya pola asuh situasional. Pas marahin gemes, dipakai pola asuh otoriter misalnya. Kalau pas seperti yang memang membutuhkan anak-anak itu bebas, ya itu bisa permisif. Itu yang namanya pola asuh situasional. Monggo Bapak Ibu boleh di apa ya, dijawab dalam hati. Oh aku kalau gini ya, aku bisa gini dulu, aku bisa bilang gitu, aku bisa pola asuh VOC misalnya. Nah,
Sebetulnya saya sendiri oke. Bahasanya campur-campur kalau cuma mau itu aja apa ya, cerita apa ya untuk pengalaman saya untuk menghadapi anak. Kebetulan saya punya anak 3. Yang pertama lulusan dari SMA sama juga. Yang kedua sekarang di SMA 1 kelas 2. Memang untuk menghadapi anak itu gampang-gampang susah. Kadang kita memang harus tegas, diktator gitu. Kadang juga harus itu, tapi kadang juga kita harus menghadapi anak itu saling tanya jawab, kamu gimana, gini cerita. Nah itu juga sudah saya tegaskan kepada anak saya, dan alhamdulillah anak saya juga misalkan dari sekolah ada apa cerita juga. Dari anak yang pertama juga itu, anak yang pertama laki-laki, yang kedua yang sekarang perempuan. Kalau yang laki-laki dulu yang ada apa-apa di sekolahan mesti pulang sekolah saya tanya, tadi ngapain aja mas? Dia cerita. Itu sudah saya terapkan sejak SD, sejak masih kecil. Jadi ada nggak saya tanya, dia duduk sebelahnya cerita sendiri. Untuk apa? Terkadang anak saya arahkan untuk mengikuti kegiatan seperti anak taruna gitu ya. Nanti kalau memang kita kan ada sebagai seorang orang tua kan kita juga pengetahuannya nggak ini berarti kan untuk menghadapi anak kadang bingung juga untuk nasihatnya gimana. Kalau kita bisa mengarahkan anak itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan itu kan mereka dapat ilmu juga, dan alhamdulillah untuk anak saya ini dia masa arahkan untuk mengikuti karang-karangnya kelurahan. Alhamdulillah sudah 2 bulan ini dia mau, dan setelah ada karang-karang itu juga cara berpikirnya juga berbeda juga dari sebelumnya. Kan mungkin di situ juga ada koordinator yang ngasih arahan kegiatan yang positif, misalnya harus gimana. Tapi memang kadang ada anak juga yang males gitu kan, disuruh kegiatan apa gitu kan. Itu juga pertama juga saya tidak mau, terus kayak dorong terus belum mau waktu banyak, lu ada kegiatan ini aku sebenarnya pada gitu sama. Dan memang kadang sebagai orang tua itu kita itu tidak bisa seperti melempar bola. Misalnya kita melempar bola semakin keras, maka pantulannya semakin keras juga. Jadi kita harus tahu juga karakter anak kita. Mungkin untuk karakter anak, orang tua bisa tahu anak ini gimana ya cara menghadapinya. Kadang dia itu keras, kadang
itu dia nggak mau diatur kan gitu. Jadi prinsipnya sebagai orang tua itu kita harus bisa mendalami karakter anak kita. Ya, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atau mau ada yang tanya lagi? Oke. Ibu tadi bercerita Ibu bagaimana cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Saya wali murid atau kakak dari Lare anak kelas 11 elektronika 3 ya Bu. Ya, makanya sebelumnya maaf sekali ya jika pertanyaan saya menyinggung. Jadi begini Bu, apabila ada kasus di sekolah seperti bullying, entah itu verbal atau non verbal, langkah konkret apa yang dilakukan dari pihak sekolah kepada korban maupun pelaku, dan di nanti kan sudah dijelaskan hukuman terberat apa yang harus sekolah lakukan yang seperti itu. Mohon dijelaskan. Terima kasih. ada satu mungkin ini dari mana? Terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari beberapa yang disampaikan oleh orang tua atau wali murid yang tentang bullying. Jadi di SMK 1 Semarang ini ada tim yang kita bentuk, namanya adalah TPPK. Kebetulan saya sendiri adalah ketuanya. Jadi ketua TPPK SMK 1 Semarang, kebetulan saya ketuanya. Tentang tindak kekerasan di sekolah, semisal ada bullying, ini sudah banyak sekali dan sering kita sosialisasikan kepada seluruh siswa, termasuk cara pencapaian, kemudian penanganan dan tindak lanjut korban. Kita menyediakan layanan tempat kabul Bapak Ibu. Jadi kita menyediakan link yang di situ anak-anak yang mengalami atau menjumpai adanya bullying di sekolah, ini kita berikan kesempatan untuk menyampaikan kepada kita tim TPPK. Kita menyediakan link yang diisi oleh anak-anak kita, dan tentu saja keamanan anak-anak yang melapor ini kita jamin. Keamanan dari anak-anak yang melapor ini kita jamin. Kerahasiaannya pun kita tutup, sehingga yang tahu bahwa ada yang melapor kepada kami tentang tindakan bullying, entah dialami sendiri atau dialami oleh teman-temannya, ini bisa tersampaikan kepada kami tanpa orang lain tahu siapa yang melapor. Jadi yang tahu hanya kami, hanya tim kami saja. Bapak Ibu guru juga tidak tahu tentang siapa yang melapor, karena bullying ini Bapak Ibu tidak hanya terjadi siswa sesama siswa saja. Bullying ini bisa terjadi juga oleh guru atau tenaga kependidikan kepada murid. Jadi murid kita berikan support untuk tidak takut melapor, walaupun pelakunya adalah guru, walaupun pelakunya adalah tenaga kependidikan. Dan ini kemudian laporan ini kita tindak lanjuti. Kita panggil yang bersangkutan secara tertutup, kemudian kita gali informasi yang melakukan siapa, motifnya apa, dampaknya bagaimana, ini kita tindak lanjuti.
tolong itu untuk dipanggil dulu. Kalau kita memanggil setelah memanggil Bapak Ibu, itu karena bentuk rasa sayang kita pada putra putri Bapak. Bapak Ibu menitipkan putra putri yang di sini agar menjadi orang yang baik dan sukses. Mengatakan ya, kita punya tanggung jawab mewujudkan itu semua. Kita merasa kalau ada sesuatu yang tidak pas pada putra putri, sekolah itu tidak terus dan kita ikut prihatin, kita ikut sedih. Makanya karena tanggung jawab putra putri pendidikan itu tidak ikut sekolah, kita minta bantuan Bapak Ibu untuk bisa diajak berkomunikasi. Senang hati tidak Pak Ibu kalau kita ajak diskusi seperti itu? Jadi itu yang kita harapkan, senang, karena harapan kita cukup 3 tahun saat nanti putra putri pendidikan keluar dari sini, putra putri pendidikan sudah mandiri dalam kehidupan sehari-hari, bekerja. Kalau mau kuliah langsung diterima, PMDK kita banyak. Kita punya nilai plus, anak-anak yang pengen kuliah kemarin hanya dengan dasar rapor kita kirim ke perguruan tinggi, langsung hampir 60 siswa diterima tanpa tes. Ini nilai plus. Monggo kita memadai putra putri pendidikan, kalau lulus mau seperti apapun kita akan ikut mengantar. Yang kuliah, yang berwirausaha, ini pendidikan di luar punya usaha. Silakan mulai dari sekarang kita diajak terjun, ya, diajak bekerja sama. Nah, yuk, ini Bapak Ibu mau pulang yang berbeda. Sehingga putra putri yang paham, oh begini toh awal mula berwirausaha. Dan yakin kebersamaan Bapak Ibu dengan putranya dalam kegiatan sehari-hari di rumah itu membuat hal yang sangat positif. Kalau misalnya ini yang bekerja buahnya dulu itu nanti kalau penjaringan lewat di gerbang di lorong depan ruang guru itu ada perusahaan-perusahaan yang bersama profesional. Kalau nanti yang ingin bekerja penjaringan duit membaca itu perusahaan-perusahaan bagus. Wah, sosok anak kita minta untuk kerja di UT, gaji gede. Terima kasih Bu Ria, Bu Suki, dan Bu Ati, dan juga Bapak Ibu semuanya.